Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Channel dimana yang selalu setia memberikan info, tips, dan resep-resep kue untuk para kuliker semuanya. Jadi hari ini Jengkulik mau membandingkan antara dua macam agar. Jadi yang satu berbentuk agar dan satu berbentuk jelly. Mungkin para kuliker suka bingung ya, apa sih yang bikin beda? Jadi hari ini Jengkulik mempunyai dua contohnya, yaitu yang di sini Jengkulik mempunyai yang serbuk agar-agar biasa, dan yang satu lagi adalah serbuk agar yang berbentuk jelly. Jadi untuk para kulikers, sekarang kita bahas apa sih yang bikin beda ya. Untuk yang pertama, kita bisa lihat di kemasan belakangnya ya kulikers. Pertama kita lihat dulu untuk tulisan di sini yang agar-agar biasa. Dia ada tulisannya tepung agar-agar berserat tinggi yang diolah dari rumput laut. Jadi untuk agar-agar yang biasa ini dia bahan utamanya adalah rumput laut. Karena kita lihat ya, kalau yang jelly itu dia bahan dasarnya apa ya kulikers? Nah di sini ditulisnya adalah jelly serbuk yang dibuat dengan rumput laut. Jadi untuk agar dan jelly ini sama-sama terbuat dari rumput laut ya kulikers. Jadi untuk komposisi rumput lautnya sama ya kulikers. Sekarang kita lanjut untuk informasi nilai gizinya ya. Di sini untuk takaran seperempat bungkusnya adalah untuk energi totalnya di sini adalah 5 kakal. Dan untuk karbohidratnya adalah 2 gram, serat pangannya adalah 2 gram. Itu kandungan yang terdapat dalam seperempat bungkus agar-agar ini ya kulikers. Nah sedangkan kalau sekarang kita lihat yang dari serbuk jelinya, untuk energi totalnya adalah 10 kakal, dan untuk karbohidratnya adalah 3 gram, dan serat pangannya 1 gram, gulanya 1 gram, vitamin D-nya 6%, dan ada kalsiumnya sebanyak 2%. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk kandungan informasi nilai gizi per seperempat bungkus agar atau jelinya sudah ada perbedaannya kulikers. Kalau misalnya kita lihat di sini berarti dia sangat beda di energi totalnya. Untuk energi totalnya yang agar 5, yang jelly itu 10. Terus untuk karbohidratnya yang agar itu 3 gram, yang agar 2 gram, yang jelly 3 gram. Dan untuk serat pangannya yang agar 2 gram, sedangkan yang jelly adalah 1 gram. Dan untuk yang jelly ini dia mengandung gula ya kulikers, itu ada 1 gram. Terus juga mengandung vitamin, di sini ada 6%, dan vitamin D-nya 6%, dan garamnya 2%. Itu adalah untuk kandungan nilai gizinya. Nah untuk cara membuatnya, kita lihat ya untuk takaran air dan gulanya dibutuhkan berapa sih. Kalau yang untuk agar-agar biasa, dia harus dimasak dalam 900 ml air, dan gulanya adalah 120 gram untuk memasak satu bungkus ini. Sekarang kita lanjut dalam pembuatan jelly ini, kita membutuhkan berapa air, berapa mili, dan berapa gulanya ya. Air yang dibutuhkan adalah sebanyak 700 mili atau sekitar 3,5 gelas. Dan gulanya yang dibutuhkan adalah sebanyak 200 gram atau setara dengan 1 gelas. Jadi untuk kalau kita bandingkan untuk kebutuhan air dalam memasaknya, untuk yang agar ini lebih banyak memakan air ya, sekitar 900 ml, sedangkan yang jelly hanya 700 ml. Sedangkan untuk gulanya dipakainya yang jelly lebih banyak, kita butuhkan 200 gram, sedangkan kalau untuk agar kita cuma butuh 120 gram. Itu untuk penggunaan air dan gula dalam memasaknya. Sekarang kita lanjut ke komposisinya ya kulikers. Untuk komposisinya yang agar itu terbuat dari tepung agar-agar, perisa sintetik vanila. Jadi cuman itu doang bahan-bahannya. Sedangkan kalau yang jelly
Bahannya lebih banyak ya Kolikers. Di sini kita bisa lihat ada gula, maltodextrin, pengatur keasaman, karagenan, penstabil nabati, konyaku bubuk, kalsium laktat, fruktooligosakarida, garam kalium, vitamin D, dan mengandung antioksidan tokoferol. Nah, itu untuk bahan-bahan yang jelinya Kolikers. Jadi kalau misalnya kita lihat perbandingannya, untuk yang jelly ini dia mengandung lebih banyak komposisinya dibandingkan dengan yang agar, tapi dua-duanya sama-sama terbuat dari rumput laut. Oke Kolikers, selain itu untuk perbedaannya adalah di jumlah berat bersih perbungkusnya. Untuk berat bersih perbungkus agar adalah 7 gram, sedangkan untuk yang jelly berat bersihnya adalah di sini 15 gram. Jadi untuk satu bungkus jelly lebih berat ya, bisa sekitar 2 kali lipat dari berat bungkusan agar ini. Makanya tadi masaknya gulanya lebih banyak pakai yang jelly biar lebih manis rasanya. Dan untuk hasilnya dua-duanya menghasilkan warna yang bening ya Kolikers, karena terbuat dari putih. Dan di sini kalau untuk yang agar-agar plain dia tidak ada warna, tulisan warna, makanya ini yang plain. Dengan untuk yang jelly dia yang berbungkus putih seperti ini ya Kolikers kalau mau pakai yang rasa plain. Dan di sini ada tulisannya plain tanpa rasa. Oke Kolikers, itu adalah perbandingan antara agar-agar dan yang jelly. Jadi untuk para Kolikers yang mau bikin agar bisa memilih yang seperti ini, atau mau bikin yang agak kenyal-kenyal seperti jelly bisa memakai yang seperti ini ya Kolikers. Sekarang kita melakukan perbedaan untuk teksturnya Kolikers. Dan untuk agar-agar biasanya dia bentuknya akan lebih keras dan mudah untuk hancur ya Kolikers kalau misalnya terjatuh. Dan biasanya untuk agar-agar ini dia tidak mempunyai rasa-rasa seperti buah-buahan, itu tidak ada. Semua rasanya sama, cuma perbedaannya di warnanya saja ya Kolikers, ada yang hijau, merah, dan coklat. Dan untuk yang netral, yang plain dia berwarna putih. Sedangkan untuk tekstur jelly, yang jelly dia bentuknya kenyal dan tidak mudah rapuh ya Kolikers, atau tidak mudah hancur. Dan bisa membal-membalkan atau dikenyal-kenyalkan. Dan biasanya untuk yang serbuk jelly ini dia mempunyai warna yang bermacam-macam sesuai dengan rasanya. Dan biasanya untuk jelly ini ada rasa buah-buahannya ya Kolikers, misalnya seperti rasa mangga, rasa jambu, rasa jeruk, anggur, leci, dan lainnya. Oke Kolikers, itu adalah perbandingan battle antara serbuk agar-agar dengan serbuk jelly. Semoga video jengkulik yang buat kali ini, yang jengkulik hadirkan hari ini, bisa memberikan manfaat untuk para Kolikers agar tidak salah dalam membeli agar-agar ataupun serbuk jelly-nya ya Kolikers. Untuk para Kolikers, jangan lupa untuk selalu subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga boleh ke grup-grup para Kolikers ya. Dan jangan lupa untuk selalu hidupkan atau nyalakan loncengnya biar tahu kalau ada uploadan terbaru atau updatean terbaru dari Jengkulik. Sampai ketemu di video Jengkulik selanjutnya ya Kolikers.